Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler The Great Ruler. Perlu diketahui bahwa setiap episode ini adalah versi novel, dan mungkin akan berbeda di versi Donghuanya. Oke, mari kita lanjutkan ke episode berikutnya. Tangan Muchen tampak seperti cakar elang. Ketika Muchen mencengkeram leher Jisuan, banyak orang masih linglung. Mereka melihat ke tempat sebelumnya di mana Muchen berada. Mereka kini membelalakan mata melihat pemandangan menakjubkan di hadapan mereka. Muchen berdiri tegak, mencengkeram leher Jisuan dan mengangkatnya. Jisuan, yang sebelumnya menunjukkan kekuatan besar, kini seperti bayi yang rapuh. Dia tampak menyedihkan dan lemah. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Pemandangan itu terlalu mengejutkan, dan tak seorang pun berani bersuara. Tidak seorang pun menduga akan terjadi kejadian seperti itu. Jisuan yang tadinya berada di atas angin, kini ditekan oleh Muchen. Serangan balik Muchen langsung dan cepat. Para penonton tercengang oleh kekuatan Muchen. Dia telah mencapai tingkat yang mengerikan yang jauh melampaui Jisuan, meskipun Jisuan telah memanfaatkan kekuatan elang naga purba. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bisa melihat wajah Jisuan memerah. Dia berjuang mati-matian, tampak terhina dan kejam. Dia hampir meledak karena marah. Selama bertahun-tahun, dia tak terkalahkan dan telah melampaui mereka yang seusianya. Orang-orang menghormatinya dan dia selalu menang atas lawan-lawannya. Dia tidak pernah menyangka dirinya akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bisa diterima Jisuan, mengingat harga dirinya. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku akan mencabik-cabikmu, Jisuan meraung. Fluktuasi energi spiritual yang agung melonjak dan berputar keluar seperti badai. Itu seperti naga ganas yang menyapu ke arah Muchen. Menghadapi serangan sekuat itu, Muchen hanya meliriknya. Ia menjentikan jarinya dan api ungu berputar keluar. Fluktuasi energi spiritual lenyap saat bersentuhan dengan api ungu. Jisuan mengarahkan kukunya yang tajam dan melengkung ke mata Muchen. Namun, sebelum dia bisa menancapkan kukunya pada Muchen, Muchen menyerangnya dengan pukulan kuat ke dadanya. Jisuan mengerang. Dadanya seperti cekung dan darah menyembur keluar. Sekali lagi, dia terlempar mundur dengan menyedihkan. Saat tubuhnya masih di udara, Muchen muncul di hadapannya. Dia menatap Jisuan dengan dingin dan menyerangnya dengan pukulan berat lainnya. Api ungu yang sangat panas melonjak di tinjunya, menyebabkan terbentuknya lengkungan ruang yang parah. Tinju Muchen mendarat tanpa ampun di tubuh Jisuan. Panas yang tinggi menyebabkan tubuh Jisuan memerah, seolah-olah akan terbakar. Puff. Jisuan memuntahkan seteguk darah dan jatuh terduduk di panggung pertempuran yang runtuh. Dia terbaring di sana dengan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Wajahnya yang tampan berubah dan dia tampak mengerikan. Dia menatap Muchen yang masih melayang di udara. Matanya dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Dia tampak seperti ingin mengunyah Muchen. Tubuhnya menggigil dan dia bergumam, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Jisuan hampir menang, tetapi kejadian yang terjadi membuat semua orang terkejut. Kekuatan ini bukan miliknya. Terlebih lagi, dia memiliki fisik yang lebih kuat darimu. Itulah sebabnya dia bisa memiliki kekuatan yang lebih besar. Suara dingin terdengar di hati Jisuan. Kamu telah meminjam kekuatanku, tetapi kamu baru saja mencapai penguasa tingkat 1. Namun, dia memiliki kekuatan penguasa tingkat 2. Tentu saja, kamu bukan tandingannya. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin membunuhnya. Mata Jisuan memerah. Ya, kau bisa. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu, dan aku bisa membunuhnya dengan mudah. Suara dingin dan licik itu tertawa. Jisuan menggertakkan giginya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyetujui kesepakatan seperti itu. Namun, saat dia melihat Muchen yang menatapnya dengan jijik, dia dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Seharusnya dialah yang menerima kemuliaan dari orang-orang. Dia tidak akan berbaring seperti anjing mati. Dia tidak bisa kalah dari Muchen. Dia bilang, dia akan menginjak-injak Muchen. Jisuan menggigil dan berkata dengan kesal, bunuh dia untukku. Hahaha, aku akan mengabulkan permintaanmu. Suara seram itu tertawa terbahak-bahak. Jisuan perlahan menutup matanya. Tubuhnya telah berhenti berdarah
dan fluktuasi energi spiritual yang tidak teratur telah berangsur-angsur stabil. Dia perlahan membuka matanya, dan matanya tidak lagi dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Sekarang, matanya tampak menakutkan. Jishuan perlahan berdiri dan memutar lehernya. Dia menikmati tubuh yang mulai dikenalnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Akhirnya aku bisa mengendalikan tubuhku." Dia mengangkat kepalanya, menatap Mu Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Mu Chen mengerutkan kening saat melihat Jishuan. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual yang kuat, Mu Chen merasakan bahaya. Jishuan tampak sangat aneh sekarang dan tidak lagi terlihat sama. "Apakah kamu adalah elang naga kuno?" tanya Mu Chen. "Kamu pintar." Jishuan tersenyum dan berkata, "Aku sudah berjanji untuk membunuhmu. Maafkan aku." Boom. Saat dia mengatakan ini, Mu Chen sudah melancarkan serangan. Api ungu berputar keluar, dan telapak tangan ungu menyala yang besar menekan Jishuan. Jishuan melihat serangan dari Mu Chen dan berkata, "Kau hanya memiliki kekuatan seorang penguasa. Kau jauh dari seorang penguasa sejati." Ia melancarkan pukulan backhand, dan pukulan itu menghantam telapak tangan ungu yang menyala-nyala. Pukulan itu tidak terlihat kuat, tetapi menghancurkan telapak tangan ungu yang menyala-nyala saat mengenainya. Ketika orang-orang di sekitar panggung pertempuran melihatnya, mereka tercengang. Mereka bingung dengan perubahan peristiwa tersebut. Mu Chen melangkah mundur beberapa langkah. Wajahnya tampak muram. Jishuan tidak lagi sama. Kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa sejati. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Sebuah lengkungan ruang tiba-tiba terbentuk di belakang Mu Chen dan Jishuan muncul. Dia tersenyum datar dan berkata, "Aku akan membiarkanmu merasakan penguasa sejati." Dia menunjuk dua jarinya ke udara dan fluktuasi energi spiritual ungu gelap berputar keluar. Energi spiritual itu dingin dan padat. Energi itu dipenuhi dengan kebijaksanaan dan lebih unggul daripada energi spiritual Jishuan. Bentuk pedang. Energi spiritual ungu gelap melesat maju dan berubah menjadi pedang ungu besar dan kokoh. Pedang itu merobek ruang dan dengan cepat menusuk ke arah kepala Mu Chen. Mu Chen mundur dengan cepat dan membentuk segel. Energi spiritual yang agung melesat maju dan menyerang balik. Kemanapun pedang besar itu lewat, ia menghancurkan semua yang ada di jalannya. Kekuatan penghancurnya mengejutkan semua orang. Ekspresi Mu Chen berubah. Pedang besar itu tidak menakutkan, tetapi sangat menindas dan dia tidak bisa bergerak. Ketika semua serangan telah dihancurkan, pedang besar itu muncul di hadapan Mu Chen. Tepat saat pedang itu hendak menebasnya, sebuah tangan mungil muncul dari belakang punggung Mu Chen dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Api ungu berputar keluar dan membakar pedang besar itu menjadi abu. Jishuan terkejut dan melihat ke belakang Mu Chen. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan melihat sosok anggun di belakang Mu Chen. Meskipun mereka tampak terbiasa melihat kejadian tak terduga, mereka masih terkejut. Siapa dia? Sosok itu semakin jelas. Sosok itu adalah seorang wanita berpakaian hitam. Dia cantik dan matanya tampak liar. Dia tampak tak terkendali. Dia memiliki pinggang kecil, kaki ramping panjang, dan dia tampak menarik. Saat wanita berpakaian hitam itu muncul, suara kicauan bergema di langit dan bumi. Api ungu berputar-putar di belakangnya. Sebuah bayangan besar yang tidak jelas muncul. Bayangan itu tampak seperti burung hitam besar. Suara kicauannya mengguncang langit dan bumi. Itu 9. Netherbird. Beberapa ketua akademi bergumam dan tampak tercengang. Itu juga tubuh aslinya. Mu Chen juga memiliki binatang roh berdaulat di tubuhnya. Anak-anak muda zaman sekarang luar biasa. Apakah Mu Chen dan 9 Netherbird juga menginap? Luoli dan Wen Qingxuan terkejut ketika mereka melihat wanita cantik yang tidak dikenalnya itu. Wen Qingxuan melirik Nine Nether dan berkata, "Siapa dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah Mu Chen tidak setia padamu?" Nine Nether memiliki kaki yang ramping dan jenjang, dan dia terlihat cantik dan liar. Bahkan Wen Qingxuan pun menganggapnya cantik. Luoli berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, "Menurutku dia adalah Nine Netherbird. Dia terikat dengan Mu Chen melalui garis keturunan, namun dia telah tertidur lelap selama beberapa tahun terakhir." Terikat oleh garis keturunan, Wen Qingxuan terkejut dan berkata, "Nine Netherbird adalah binatang spiritual berdaulat yang sombong. Bagaimana mungkin ia bisa dikaitkan dengan umat manusia? Apa yang telah dilakukan Mu Chen padanya?"
Nine Nether tidak peduli dengan orang lain. Dia menatap Jishuan dengan datar dan berkata, "Aku tidak ingin peduli denganmu, burung berbulu lebat. Tapi kamu terlalu berlebihan. Karena kamu suka mencampuri perkelahian orang lain, aku akan ikut denganmu. Aku lihat kamu dari klan 9 Netherbird." Jishuan menatap Nine Nether dan mencibir. "Dilihat dari umur klan Nine Netherbird, kamu belum mencapai kedewasaan. Apakah kamu masih berani menantangku?" Menurut bagan peringkat binatang rohani, elang naga kuno memiliki peringkat lebih tinggi daripada burung 9 Nether. Oleh karena itu, elang naga kuno tidak gentar menghadapi kemunculan burung 9 Nether. "Bagaimana kau bisa percaya pada bagan itu?" Nine Nether mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bagan itu memiliki pemikiran yang sama dengan primordial Nine Nether Bird." Api ungu terbentuk di jari-jarinya dan dia memiringkan kepalanya untuk melihat Jishuan. Dia berkata perlahan, "Lagi pula, aku bukan Nine Nether Bird sekarang, tapi..." Mata Nine Nether tampak liar. Api ungu itu menggelap dan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Tekanan itu memenuhi langit dan bumi dan mengubah warna sekelilingnya. 9 burung Netherworld. Sembilan Nether berdiri di udara dan tekanan mengerikan menyebar. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan energi spiritual melonjak dengan gila-gilaan. Wajah semua orang berubah karena tekanan, termasuk para kepala akademi yang berada di udara menyaksikan panggung pertempuran. Mereka bisa saja bersenang-senang, tetapi mereka tampak serius. Mereka terkejut saat melihat wanita berpakaian hitam dengan kaki ramping yang sempurna. Itu adalah burung Netherworld 9. Wanita ini sangat kuat. Sungguh menakjubkan bahwa dia mampu berevolusi sepenuhnya di usia ini. Burung Netherworld 9 penguasa kelas 4 menakjubkan. Para kepala dari 5 akademi besar melihat pemandangan di hadapan mereka. Kepala Tiansheng dari Akademi Spiritual Suci tidak berekspresi, tetapi dia mengepalkan tinjunya. Ketua Taichang tertegun sejenak, namun dia segera tampak gembira dan bergumam. Kartu truf orang ini sungguh mengejutkan. Naga kuno yang telah menguasai tubuh Jishuan tampak terkejut. Dia berkata kepada Nine Nether dengan suara serak, apakah kamu telah maju dari binatang spiritual ke tahap ilahi?" Suara elang naga purba dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa iri. Itu adalah impian para spiritual beast untuk maju ke tahap ilahi. Evolusi adalah jalan pintas bagi spiritual beast, dan setiap spiritual beast dengan garis keturunan biasa memiliki kesempatan untuk berevolusi. Di dunia 1000 besar, ada beberapa spiritual beast biasa yang menjadi terkenal ketika mereka mematahkan belenggu dan bertransformasi. Meskipun garis keturunan elang naga purba tidak biasa, tidak mudah baginya untuk berevolusi. Nine Nether telah gagal berkali-kali sebelum dia berhasil. Tidak seorang pun akan mampu memahami kesulitan yang telah dia lalui. Naga kuno pernah mencoba sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Ia telah mencoba melewati kesengsaraan guntur tetapi gagal total. Ia hampir berubah menjadi abu, tetapi karena ia telah dipersiapkan dengan baik, ia berhasil bertahan hidup. Setelah kesengsaraan guntur, ia tidak berani mencoba lagi. Ini karena kekuatan kesengsaraan guntur akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan orang yang melewati kesengsaraan. Tidak seorang pun dapat memberikan bantuan, dan individu tersebut harus bergantung pada kekuatannya sendiri untuk melewati kesengsaraan tersebut. Ketika elang naga purba melihat bahwa Nine Nether telah berhasil berevolusi, ia merasa iri. Nine Nether belum mencapai kedewasaan, namun ia dapat memiliki prestasi seperti itu dan melampauinya. Jiwa elang naga purba menggigil, ia bisa merasakan penindasan dari garis keturunan Nine Nether. Penindasan terjadi dari golongan atas kepada golongan bawah. Di dunia binatang spiritual, binatang ilahi berada di atas mereka. Nine Nether melirik elang naga purba dan berkata dengan santai, "Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah melarikan diri." Dia seperti seorang ratu, menatap rakyatnya yang rendah hati. Elang naga purba menatap Nine Nether. Matanya merah dan ganas. Meskipun tekanan itu menekannya, elang naga purba memiliki garis keturunan naga dan merasa bangga. Ia tidak akan pernah lari. Meskipun lawannya telah berhasil berevolusi, kekuatannya sebanding dengan elang naga purba. Ia mungkin tidak memiliki keunggulan. Elang naga purba telah melalui banyak pertempuran hidup dan mati, dan menganggap Nine Nether tidak berpengalaman. "Aku telah melewati banyak kesulitan, tidak seperti dirimu.
Kau pikir kau bisa membuatku takut hanya dengan sepatah kata? Kau masih belum sanggup melakukannya, kata elang naga purba perlahan. Tatapan matanya sangat tajam. Jika kamu ingin bertarung, aku rasa kamu tidak akan melihat hasil yang kamu inginkan. Setelah mengatakan ini, cahaya ungu berputar di belakang elang naga purba, dan sosok besar muncul. Itu adalah tubuh asli elang naga purba. Fluktuasi energi spiritual yang besar mengamuk di antara langit dan bumi. Raungan naga surgawi. Elang naga kuno membuka mulutnya yang ganas, dan langit serta bumi menjadi gelap. Mulutnya yang besar seperti terowongan angin, dan energi spiritual yang mengerikan melonjak keluar. Kemudian berubah menjadi raungan naga yang menggetarkan bumi. Setelah raungan itu, seekor naga langit muncul. Naga itu perkasa dan lebih besar dari tubuh asli naga elang kuno. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dan menyebarkan kekuatan binatang ilahi yang dipancarkan oleh 9 nether. Gelombang suara itu terdiri dari kekuatan naga surgawi yang sesungguhnya. Elang naga purba benar-benar kuat dan tidak gentar menghadapi 9 nether, meskipun ia telah berhasil berevolusi. Serangannya tak kenal ampun karena ia tahu bahwa 9 nether telah mencapai level binatang ilahi. Ia tidak dapat meremehkan rivalnya ini. Seluruh langit dan bumi bergetar mendengar auman naga itu. Naga langit terbentuk dan mengguncang tubuhnya. Ia mencabik udara dan melesat ke arah 9 nether. Langit dan bumi tampak hancur oleh susunan itu. 9 nether menatap dingin gelombang suara yang didorong oleh naga langit ke arahnya. Saat dia menggerakkan tubuhnya, dia berdiri di atas kepala 9 Netherworld Bird. Suara kicauan yang keras dan jelas bergema di langit dan bumi. Ketika burung Netherworld 9 membuka mulutnya, api ungu berputar di seluruh langit dan bumi. 9 nether menghisap api ungu itu ke dalam mulutnya, lalu meniupnya pelan-pelan. Nyala api ungu melesat keluar bagai aliran api. Kehampaan itu meledak saat aliran api ungu melintas. Suhunya sangat tinggi, langit dan bumi menjadi sangat panas, dan bahkan menyebabkan energi spiritual memanas. Api abadi, teriak 9 nether. Api abadi, teriak 9 nether. Suara kicauan itu semakin keras, dan aliran api ungu berubah menjadi burung api yang lembut, setinggi sekitar 1 kaki. Burung api itu mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi langit. Semua orang melihat burung api itu menghantam langsung naga langit yang tingginya beberapa ribu kaki. Burung api ungu tampak kecil di hadapan naga surgawi yang besar. Meskipun keduanya tidak proporsional, hasilnya sungguh mencengangkan. Saat tabrakan terjadi, burung api berubah menjadi aliran api. Kekuatannya tak tertahankan. Ia menerobos pertahanan naga langit dan menembus tubuhnya. Api ungu menyebar dari tubuh naga langit. Api itu begitu mengerikan, membakar naga langit yang besar itu menjadi abu. Sang elang naga kuno menjerit dan meraung marah. Api abadi. Ada rumor yang mengatakan bahwa hanya burung abadi kuno yang memiliki api abadi. Mereka tidak akan mati atau padam. Api ini sangat dicari oleh para penguasa. Namun, api ini sangat kuat. Mereka yang tidak cocok dengannya akan terbakar laut kedaulatan mereka jika mereka menghirupnya sedikit saja. Api abadi ini hanya dapat dikembangkan oleh binatang ilahi yang memiliki garis keturunan murni dari burung abadi. Tidak pernah terlintas dalam pikiran elang naga kuno bahwa 9 nether dapat memiliki api jiwa seperti itu. 9 nether tampak tenang dan mengulurkan jari-jarinya yang panjang. Ia menunjuk ke langit dan 10 aliran api ungu melesat keluar. Saat mereka berpotongan, mereka seperti ular piton berapi dengan fluktuasi mengerikan yang bahkan mengejutkan para kepala akademi. Mereka kemudian melesat ke arah naga kuno. Ketika elang naga purba melihat api itu, ia segera mundur. Ia mengepakkan sayapnya dengan kuat, dan beberapa sisik naga ungu melesat keluar dan membentuk perisai sisik naga yang besar. Ular piton api yang kuat melesat maju dan menghancurkan semua perisai sisik naga. Kemudian, ia meledakkan tubuh elang naga kuno. Daging dan darah elang naga purba berceceran di tanah dan terbakar. Erangan mendalam bergema di seluruh area. Mereka disertai dengan keterkejutan. Meskipun 9 nether juga berada di kelas 4 berdaulat, kekuatan tempurnya membuat elang naga purba takut padanya. Naga kuno itu menggertakkan giginya dan berniat mengakui kekalahan dengan mengendalikan tubuh Jisuan. Ia pintar. Ia tahu bahwa selama ia mengakui kekalahan dalam kompetisi akademi spiritual, 9 nether dan Mu Chen tidak dapat melakukan apapun padanya atau Jisuan. Namun, saat dia hendak mengakui kekalahan, cahaya dingin melintas di mata Mu Chen.
Dia telah mengamati pertarungan itu. Jisuan sangat berbakat dan licik. Dengan bantuan elang naga purba, dia akan mencapai banyak hal di masa depan. Jika Muchen melepaskan kesempatan ini untuk menyingkirkannya, akan ada masalah. Muchen tidak akan membiarkan Ji Xuan pergi dan memberinya kesempatan untuk kembali dan membuat masalah. Muchen mengangkat kepalanya, dan saat dia bergerak, dia muncul di atas tubuh besar 9 burung Netherworld. Dia duduk bersila dan memejamkan mata. Lembaran kertas hitam misterius di auraceanya tiba-tiba bergetar. Muchen berkata dalam hatinya, 9 Nether, pinjamkan aku kekuatanmu lagi. Dalam waktu singkat, kekuatan yang mengepul mulai melonjak. Lembaran kertas hitam misterius itu adalah halaman abadi. Kertas itu bergetar semakin kuat. Pola cahaya ungu menyebar dan mencerahkan permukaan kertas yang gelap. Muchen membuka matanya dan segera membentuk segel aneh, seperti bunga teratai. Lampu ungu meledak, dan pada saat berikutnya, bunga mandala ungu yang sangat indah muncul. Segel abadi! Muchen tampak dingin. Ia menunjuk ke udara dengan jari-jarinya, dan bunga mandala ungu besar itu menghilang ke udara tipis. Ketika muncul kembali, bunga itu berada di tubuh elang naga purba. Ekspresi elang naga purba tiba-tiba berubah dan tampak sangat ketakutan. Kelopak bunga mandala yang besar dan indah bergoyang, dan bunga itu mulai mekar. Cahaya ungu beriak pelan dan telah menyebabkan lengkungan ruang yang mengerikan. Lampu-lampu ungu berkelap-kelip seperti layar dan menutup tubuh elang naga purba. Elang naga purba yang tadinya tampak ganas kini dilanda kepanikan. Bunga mandala misterius itu mengancam nyawanya. Perasaan itu lebih kuat daripada saat dari bunga mandala yang indah. Tanaman itu tampak misterius dan tampak terbentuk oleh rune yang berkumpul bersama. Tanaman merambat itu penuh dengan duri. Tanaman merambat ungu itu berputar-putar dan memenuhi langit dan bumi. Mereka berputar-putar di sekitar elang naga purba dengan kecepatan kilat. Tanaman merambat ungu itu berputar-putar dan memenuhi langit dan bumi. Mereka berputar-putar di sekitar elang naga purba dengan kecepatan kilat. Naga kuno menjerit saat tanaman merambat ungu melilitinya. Fluktuasi mengerikan sebelumnya tiba-tiba melemah, dan tampaknya telah mereda. Saat 9 Nether menyaksikan kejadian itu, dia mengerutkan bibirnya. Dia tahu kekuatan bunga mandala yang misterius itu. Ketika dia pertama kali bersembunyi di tubuh Muchen, dia punya pengalaman buruk dengannya. Muchen lebih kuat dari sebelumnya, dan dengan bantuan Nine Nether, dia benar-benar dapat memanggil bunga mandala yang misterius. Elang naga purba dalam masalah besar. Fluktuasi energi spiritual melonjak dengan kuat, dan elang naga purba merasakan ada sesuatu yang salah. Ia berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari tanaman merambat ungu tetapi tidak berhasil. Semakin ia berjuang, semakin dalam duri menusuk dagingnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Segel, teriak Muchen. Wajahnya berubah serius, dan dia segera mengganti segelnya. Beberapa tanaman merambat mulai mencabut diri, dan elang naga purba ditarik ke arah bunga mandala. Meski gerakannya lambat, gerakannya sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh perlawanan elang naga purba. Saat ia bergerak mendekati bunga mandala misterius itu, naga kuno menjadi sangat takut. Ia segera berkata, "Aku mengaku kalah. Aku tidak akan ikut campur dalam perseteruanmu dengan Jisuan lagi." Muchen tampak tenang dan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat bagi elang naga purba untuk menyerah. Muchen tidak akan menunjukkan belas kasihan pada saat yang genting. Tanaman merambat ungu itu bergerak lebih cepat dan akhirnya menarik elang naga purba yang besar itu ke dalam bunga mandala ungu. Kelopak bunganya mulai menutup dan berubah menjadi kuncup. Kuncup itu menutupi seluruh elang naga purba. Pola cahaya ungu misterius muncul di permukaan kuncup itu seperti segel mistis. Itu telah menyegel semua fluktuasi elang naga purba. Kadang-kadang, kuncup itu bergetar hebat. Naga kuno tampak berjuang di dalam, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Banyak orang memandangi kuncup bunga yang besar dan indah di langit. Mereka tercengang. Tidak seorang pun pernah menyangka bahwa elang naga purba yang perkasa akan ditundukkan. Itu adalah binatang spiritual penguasa tingkat 4 yang kuat. Beberapa kepala suku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkannya,
namun ia telah dijinakkan oleh seorang pemuda. Melihat apa yang terjadi, beberapa kepala akademi yang lebih tenang terdiam. Mereka saling memandang dengan kaget. Setelah beberapa saat, mereka melihat pemuda jangkung itu dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Pemuda ini luar biasa. Mu Chen melambaikan telapak tangannya dan kuncup besar itu melesat kembali. Burung Netherworld 9 membuka mulutnya yang besar dan menelannya. Meskipun Mu Chen mampu menyegel elang naga purba dengan kekuatan Nine Nether, dia tidak dapat memurnikannya. Dia membutuhkan 9 Nether untuk membantunya. Mengingat kekuatan Nine Nether dan kekuatan Unperishable Flame, dia tidak akan memiliki masalah dalam membunuh elang naga purba. Ji Xuan duduk di tanah dengan mata terpejam. Saat 9 Nether menelan kuncup itu, dia membuka matanya. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia tampak tertekan dan terkejut. Meskipun elang naga purba telah mengendalikan tubuhnya, dia sangat menyadari apa yang telah terjadi. Dia menatap Mu Chen dengan tak percaya. Mu Chen telah mengalahkan elang naga purba. Jisuan bisa merasakan elang naga purba karena hubungan penginapan mereka, tetapi sekarang dia kehilangan kontak dengannya. Pas Jisuan dipenuhi rasa iri dan benci, kemuliaan dan kecemerlangan seharusnya menjadi miliknya. Dia tidak dapat menerimanya. Saat Jisuan menggertakkan giginya, hawa dingin tiba-tiba menjalar ke tulang punggungnya. Dia melihat Mu Chen menatapnya datar dengan niat membunuh yang dingin. Detik berikutnya, Mu Chen menghilang. Jisuan tercengang. Dia tahu apa yang akan dilakukan Mu Chen. Dia ingin membasminya sepenuhnya. Aku mengakuinya. Jisuan menggertakkan giginya dan wajahnya pucat. Dia harus mengakui